Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novanti Dilan Maharani dengan nomor 4211289. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesetaraan gender dengan judul peranan kesetaraan dan kebebasan perempuan di dalam lingkungan masyarakat. Pertama-tama yang saya hormati selaku dosen karakter building yaitu Ibu Sylvia Nanda Putri Erito, MMPD, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Lingkungan yang biasa kita jumpai pada anak adalah keluarga. Di dalam keluarga kita bisa melihat perilaku dan peranan yang ada pada laki-laki dan perempuan. Kebiasaan yang diajarkan akan berdampak pada pembentukan anak dan pengambilan keputusan sekalipun dalam hal-hal yang sederhana. Jika dalam mendidik anak untuk selalu mandiri dan berani dalam mengambil keputusan, itu akan menjadi pembentukan karakter yang diterapkan dalam kehidupannya. Menjadi seorang perempuan di dalam masyarakat Indonesia masih dikondisikan untuk menjadi seorang ibu. Perempuan saat masa kolonial sangat dibatasi dan tidak memiliki kebebasan untuk bersuara. Dengan begitu, seperti yang dilakukan pada Kongres Perempuan pada tahun 1928, pada awalnya adalah seorang perempuan di Indonesia berkumpul dalam suatu tempat dengan tujuan untuk mendapatkan hak dalam berpartisipasi untuk pembangunan Indonesia dalam pendidikan, kesehatan, maupun dalam perkawinan. Kerap kali kita selalu mendengar tentang stereotip terhadap perempuan dan laki-laki. Apa itu stereotip? Stereotip adalah cara penilaian terhadap seseorang berdasarkan persepsi terhadap kelompok yang dimana orang tersebut dapat dikategorikan, atau juga bisa sebagai jalan pintas pemikiran yang diambil berdasarkan intuitif manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks dan membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat. Sama halnya seperti laki-laki dengan maskulinitasnya dan perempuan dengan feminitasnya. Stereotip bisa dapat pada kepribadian dan perilaku, seperti laki-laki dengan kewibawaannya yang kuat, pemberani, dan dianggap rasional dalam bertindak, sedangkan perempuan yang anggun, lemah lembut, dan emosional. Pandangan seperti itu membuat perempuan dianggap lemah dan laki-laki sebagai sosok yang kuat sehingga merasa lebih dominan. Kasus pelecehan seksual yang dialami perempuan masih tergolong banyak dan sering terjadi. Di Indonesia, kasus-kasus kayak gini tuh masih banyak banget kita temuin, entah di kendaraan umum, di tempat kerja, dan di jalanan. Kayak semacam catcalling pun itu bikin kita ngerasa tidak nyaman. Kayak halnya kemarin baru ada kasus perempuan yang duduk di samping laki-laki, bapak-bapak. Jadi tangannya itu dia agak ke tempat duduk si cewek, dan itu udah ditegur, tapi si bapak-bapaknya tetap nganuin ceweknya itu sampai dia bilang ke masinis tempat keretanya itu buat menegur dan pengen pindah dari tempat duduknya dia, pindah ke tempat lain. Begitu pula banyak pandangan yang menyudutkan perempuan di masyarakat atas dasar sudut pandang laki-laki saja, seperti perempuan tidak seharusnya berpendidikan lebih tinggi daripada laki-laki, karena akan mengintimidasi laki-laki dan membuat laki-laki menjadi kurang percaya diri. Dan ujung-ujungnya perempuan hanya mengurus rumah saja. Ada pula yang berpendapat bahwa perempuan tidak perlu berkarir, biar laki-laki saja yang berkarir, karena yang berhak mencari nafkah itu kan laki-laki. Semua aturan tersebut hanya ditujukan kepada perempuan. Mengapa tidak laki-laki saja yang seharusnya mengendalikan nafsu dan pandangan terhadap perempuan? Tanpa sadar, masyarakat di Indonesia masih tergolong masyarakat yang sangat patriarki, dituntut untuk menjadi sempurna dan menuruti pandangan yang ada di masyarakat. Sangat terasa langkah yang dilakukan perempuan dalam pandangan masyarakat Indonesia sangat diatur dan sangat dibatasi. Padahal setiap manusia berhak mendapatkan kebebasan untuk menjalankan kehidupannya. Hal tersebut mengakibatkan rasa tidak nyaman terhadap perempuan berada di lingkungan masyarakat. Menurut Wollstonecraft 1989, kebebasan merupakan akar dari kebijakan. Wanita tanpa kebebasan hanyalah menimbulkan kecacatan dalam masyarakat. Mary Wollstonecraft adalah filosofis abad ke-18 yang menyuarakan pendapatnya terhadap kesetaraan gender atau kesetaraan sosial melalui
filosofisnya, dan beliau meyakini bahwa hakikatnya perempuan dan laki-laki adalah sama, walaupun peran dan kewajibannya berbeda tetapi memiliki akal yang sama. Dalam kehidupan rumah tangga, tidak jarang yang mendapatkan kekerasan adalah perempuan yang menjadi objeknya. Banyak faktor yang membuat kasus ini menjadi begitu marak. Salah satunya laki-laki yang merasa lebih dominan sehingga mereka merasa berhak untuk mengatur segalanya dalam kehidupan rumah tangganya. Dan memandang perempuan sebagai seorang yang lemah untuk tunduk terhadap suami dan menerima semua perlakuan yang tidak adil baginya. Pemikiran ini yang seharusnya dipecahkan dan tidak harus terjadi di dalam kehidupan rumah tangga, sehingga angka perceraian di Indonesia sudah sampai 447.473 kasus pada tahun 2021, meningkat hingga 53,50% dibandingkan 2020 yang mencapai 291.677 kasus. Seperti yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar tentang Asas-Asas Dasar Pasal 2, Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak dapat dipisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat manusia, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan, serta keadilan. Untuk memperjuangkan kebebasan bagi perempuan agar mendapatkan keadilan dan mendapat rasa aman, maka dengan itu adanya gerakan feminisme. Feminisme muncul ketika para perempuan merasa keterbatasan dalam mendapatkan haknya, sehingga banyak perempuan yang bergerak untuk memperjuangkan keadilan dalam sosial, politik, ekonomi, dan kebebasan dalam berpendapat. Kebebasan adalah hal yang selalu diperjuangkan manusia sejak dahulu. Setiap orang punya hak untuk menjalankan kehidupannya yang diinginkan dan mempunyai pilihannya sendiri. Perempuan yang memilih untuk berkarir, menjadi seorang ibu, menjalankan pendidikannya, semua adalah pilihan yang baik, dan tetap menjadi seorang perempuan seutuhnya tanpa harus melabelkan bahwa perempuan hanya akan menjadi seorang ibu. Setiap perempuan berhak memilih jalannya untuk mewujudkan mimpinya dan memilih menjadi apa nantinya. Mendapatkan kebebasan dalam berpendapat, memperjuangkan kehidupan yang aman, sehingga perempuan merasakan kebebasan di dalam lingkungan masyarakat. Banyak perempuan yang tidak dikasih kesempatan untuk mengeksplor dirinya, tidak pernah dikasih kesempatan dalam berpendapat, tidak juga dikasih kesempatan dalam memilih. Kita, sebagian dari masyarakat, harus berpikir ulang bagaimana melihat konsep keperempuanan dan keibuan. Mengambil tindakan yang memutus rantai patriarki dalam masyarakat adalah salah satu contoh agar kebebasan tersebut didapat oleh perempuan. Setiap perempuan berhak mendapatkan kebebasan memilih dan mendefinisikan dirinya yang merdeka dari ekspektasi moral yang berada di masyarakat. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, ambil baiknya dan buang buruknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.